Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati ada senior saya, Dr. Asher Yilindua, merupakan sekretaris jurusan biologi di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Manado. Juga ada Ner Yeremia, kalau mungkin sempat memantau di Google Meet. Gisela Gerungan, Ketua HMJ Biologi FIPA Unima, beserta seluruh jajaran pengurus dan juga Badan Taskir Unima, seluruh mahasiswa baik muslim maupun non muslim di biologi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan izinnya, dengan kuasanya, alhamdulillah kita dipertemukan meskipun dalam keadaan sehat walafiat. Salam sehat, semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, kekuatan dalam melewati hari-hari di era virtual, karena segala sesuatu kita laksanakan dengan virtual, mau belajar, mau bekerja, bahkan hari ini halal bihalal pun kita bisa lakukan meskipun secara virtual. Salawat dan salam akan tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita selaku umatnya. Disampaikan oleh Vini tadi bahwa saya adalah dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Manado. Sebenarnya bukan hanya dosen FIS saya, karena saya juga merasa saya dosen FMIPA. Saya juga mengajar di biologi, Ner Asher, dan juga beberapa mahasiswa saya dari beberapa tahun terakhir juga adalah mahasiswa saya. Jadi saya merasa saya juga adalah bagian dari dosen di FMIPA dan di biologi. Sehingga ketika dihubungi untuk menyampaikan kenal ya hikmah halal bihalal, tentu saya sangat senang dan bersyukur. Tanpa pikir panjang saya langsung mengiyakan permohonan dari anak-anak biologi, karena saya merasa ini juga adalah bagian dari tugas saya, mahasiswa saya di Universitas Negeri Manado. Selanjutnya saya salut dan bangga dengan mahasiswa biologi, karena beberapa tahun terakhir sering mengadakan kegiatan halal bihalal ataupun kegiatan yang lain. Namun juga bukan hanya dalam satu komunitas agama, tapi juga melibatkan seluruh mahasiswa dari berbagai latar belakang. Tentu ini contoh yang baik untuk memupuk rasa kebersamaan kita. Baik, selanjutnya untuk halal bihalal, meskipun hari ini kita sudah meninggalkan bulan Syawal, tidak mengapa, kita masih berupaya untuk mengambil pelajaran dari halal bihalal, dari Idul Fitri, dari semua peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, wajib untuk kita ambil pelajaran. Sampai hari ini, bahkan tadi kita masih diuji, diberikan pelajaran oleh Allah dengan ada sedikit gempa. Informasinya 6,3 skala Richter. 6,3 itu berpusat di mana tadi? Bolang Uki ya. Jadi semua ini adalah bagian dari kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah bagaimana menguji umatnya, memberikan kita hikmah pelajaran dari setiap kejadian. Termasuk misalnya dengan wabah COVID-19. Ini adalah sebuah situasi yang mengajarkan kita tentang kekuasaan Tuhan, bahwa kita adalah makhluk yang tidak memiliki apa-apa. Tidak ada kekuatan apapun kecuali hanya kekuatan Allah, kekuasaan Tuhan. La haula wala quwata illa billah. Manusia harus meyakini bahwa kehebatan apapun manusia dalam berbagai bidang, termasuk dalam ilmu pengetahuan dan teknologi,
itu tidak akan mampu untuk melawan atau melewati kekuasaan Tuhan. Hanya dengan COVID-19, virus yang kecil yang tidak tampak, semua manusia akhirnya berdiam diri, dipaksa untuk berdiam diri dalam rumah, dipaksa untuk mengubah gaya hidupnya, dipaksa untuk berhenti sejenak. Sehingga pelajaran yang sangat penting ketika kita berada di situasi seperti ini adalah meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Manusia disadarkan bahwa kita tidak memiliki apa-apa, kehebatan apapun kita, ilmu pengetahuan dan teknologi tidak akan mampu untuk melampaui kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adikku sekalian, dalam situasi seperti ini, kita juga sebenarnya tidak boleh untuk melupakan silaturahmi, saling berhubungan. Meskipun tidak secara langsung, kita bisa menggunakan media sosial, platform atau aplikasi yang sudah ada. Bisa seperti ini, kita pakai Google Meet ataupun Zoom ataupun WhatsApp untuk terus menjalin komunikasi dan silaturahmi. Nah, kemarin di Idul Fitri kita tidak sempat untuk datang berjabatan tangan. Nah, ini jadi top berarti. Ada SMS yang, atau dulu ada SMS, sekarang pakai WA. Ada yang suka bikin ucapan ketika tangan tidak bisa berjabat. Nah, ini sekarang benar-benar tangan tidak bisa berjabat sama sekali. Jadikan ini sebagai pengganti diri. Ya memang kita sekarang tidak bisa bertemu, tidak bisa. Kalaupun bertemu, jaga jarak. Jaraknya 1-2 meter. Ketika berbicara, ya kita harus pakai masker. Jaga jarak ya, Pak. Bahkan tersenyum pun orang tidak tahu bahwa kita sedang tersenyum. Gitu. Jadi sangat sulit bagi kita untuk berada dalam situasi seperti ini, namun wajib bagi kita untuk mengambil pelajaran. Makna Idul Fitri ini ada kaitan dengan COVID-19. Sebenarnya kalau kita mau kaitkan, COVID-19 kita kembali sebenarnya diajarkan untuk memaknai bagaimana hidup bersih itu penting. Hidup bersih itu penting. Bagaimana kita diajarkan untuk hal yang sederhana, cuci tangan gitu. Sebenarnya dalam Islam ini ajaran yang utama dalam fikih ataupun Islam, ketika kita diajarkan untuk taharah, bersuci. Ini yang paling pertama. Orang yang mau sholat, mau beribadah, mau apapun itu, dia harus diawali dengan bersuci. Dan ketika bersuci, yang pertama yang dia sucikan, yang dia cuci adalah tangannya. Setelah dia mencuci tangan, kemudian dia mulai berkumur, hidung, mencuci muka, dan seterusnya. Kemudian melaksanakan salat. Kita diajarkan untuk kembali memaknai pelajaran-pelajaran sederhana dalam agama yang terkadang sudah kita lupa karena kehebatan kita. Kalau kita bandingkan antara mencuci tangan pakai air dengan pakai yang kita bawa spray itu buat hand sanitizer, kesehatan sangat menganjurkan untuk cuci tangan pakai air dengan sabun, itu jauh lebih baik gitu. Nah, ternyata ajaran agama itu benar, mengajarkan bahwa bersuci adalah yang utama. Kita harus kembali. Makna Idul Fitri artinya kembali. Idul Fitri itu kembali, Id itu kembali. Sedangkan Fitri itu artinya asal kejadian, atau bisa juga diartikan kesucian, atau juga bisa diartikan sebagai tempat semula. Gitu ya. Jadi makna Idul Fitri kalau secara bahasa artinya kembali kepada kesucian, kembali kepada tempat semula, kembali pada agama yang benar, kembali kepada asal kejadian. Nah, apa kaitannya dengan COVID-19? Kita diajarkan untuk kembali kepada kesucian, mensucikan diri kita, mulai dari mensucikan tangan kita, mensucikan diri kita. Kalau pulang dari mana? Dari jalan-jalan, dari keluar rumah, apa yang dianjurkan oleh dokter? Buka baju dan mandi, bersihkan diri. Itu kan kembali kepada kesucian. Jadi COVID-19 mengajarkan kesucian. Jauh sebelum itu, 1400 tahun yang lalu, Islam sudah mengajarkan tentang konsep taharah, bersuci. Konsep untuk mandi, membersihkan diri, konsep tentang kesucian. Maka manfaatkan momentum Idul Fitri di tengah pandemik ini
agar kita menjadi pribadi yang kembali kepada kesucian. Ya. Semoga kita dijauhkan dari virus. Kalau anak muda sekarang ya, semoga kita dijauhkan dari virus dan didekatkan dengan mereka yang serius. Jadi bukan yang main-main, tetapi mereka yang senantiasa serius. Jangan ketawa dulu. Yang dimaksudkan dengan serius adalah mereka yang serius belajar, serius menuntut ilmu, mereka yang serius untuk menggapai cita-cita, mereka yang serius untuk beribadah. Gitu ya. Ini pikirannya sudah kemana-mana kalau bilang yang serius ini. Karena ada juga yang main-main. Ada juga yang main-main saja. Kita jangan didekatkan dengan orang yang suka main-main, tapi didekatkan dengan orang-orang yang serius. Keseriusan, khususnya dalam beragama dan beribadah, itu sangat penting. Dan carilah orang-orang yang serius untuk dijadikan teman. Serius dalam ibadahnya, serius dalam belajarnya. Meskipun perlu refreshing gitu ya. Seperti situasi sekarang kan banyak orang yang stres ketika di rumah. Dia perlu refreshing, boleh refreshing depan rumah, jangan sampai keluar pagar gitu kan, boleh refreshing untuk menghilangkan kepenatan gitu. Nah yang berikut, kita berhalal bihalal. Banyak orang yang halal bihalal artinya ya kalau ada yang lupa kemarin tolong dihalalkan, ada kesalahan tolong dihalalkan, tapi ingat kalau ada hutang jangan dulu dihalalkan, diselesaikan. Kalau ada yang masih menunggak hutang ke teman, jangan memanfaatkan momentum halal bihalal untuk menghalalkan hutang saya. Lunas gitu. Jadi enak setiap dia berhutang kepada teman, pinjam doi. Kemudian di Idul Fitri dia tunggu momentumnya. Halal bihalal. Tolong dihalalkan uang yang saya pinjam. Ini kan tidak baik buat teman. Jangan berteman harus seperti itu. Adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah, yang saya hormati. Orang Islam sukanya kalau di Idul Fitri itu menyebutkan minal aidin wal faizin. Al-faizin. Al-faizin itu berasal dari kata fauz yang artinya keberuntungan. Al-faizin berarti orang-orang yang beruntung. Nah, orang-orang yang beruntung adalah mereka yang mau membuka diri, ya, yang mau untuk memaafkan, yang hatinya lapang gitu ya. Dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 133-134 itu disebutkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Nah, ini kita diajak dalam surat ini untuk bersegera pada ampunan Allah, bersegera menemui, menjumpai, itu menyambut ampunan Allah, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Disediakan untuk siapa? Orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Allazina yunfikuna fis sarai wal dharra, yaitu orang yang menafkahkan harta, suka memberi di saat dia lapang maupun di sempit, dia senantiasa memberi. Wal kaziminal ghaiz, yaitu orang yang menahan amarah, wal afina anin nas, dan yang memaafkan kesalahan manusia, memaafkan kesalahan sesamanya. Gitu ya. Ini orang-orang yang beriman, orang-orang yang beruntung adalah mereka yang suka membantu. Kapanpun, dimanapun, sedikit ataupun banyak dia membantu. Nah, dia membantu orang, bersedekah. Bahkan adalah salah satu sedekah yang paling mudah yang diajarkan dalam Islam, yaitu tersenyum. Hanya dengan tersenyum gitu ya, kita sudah masuk kategori orang yang bersedekah. Tentu senyumnya yang harus simetris, 2 senti kanan 2 senti kiri gitu, simetris. Itu senyum sedekah. Karena kalau dia tidak simetris, kalau dia salah satu, itu kan judes jadinya, jutek jadinya, pandang enteng jadinya. Jadi harus simetris tuh, senyum tuh harus diukur. Kalau perlu bawa mistar. Sebelum senyum ukur dulu 2 cm, kemudian tarik. Nah itu, jadinya kan seimbang. Orang melihat kita tersenyum, senang. Itu sedekah, memberikan kesenangan kepada orang lain. Yang kedua adalah kita menahan amarah. Ya, mudah diucapkan, tapi sulit untuk kita laksanakan.
Jadi mudah orang bilang tahan amarah. Saya sabar, saya sabar, saya sabar, saya tidak sabar. Akhirnya meledak gitu. Jadi kesabaran itu perlu dilatih. Karena itu cirinya orang yang beriman. Dan yang terakhir adalah wal afina anin nas, orang yang memaafkan kesalahan sesama. Gitu. Jadi memaafkan kesalahan itu juga perkataan yang mudah tetapi sulit untuk dilakukan. Kita hanya bisa saya maafkan tetapi susah move on, masih menyimpan dendam. Masih ada yang tersimpan dalam hati. Itu yang sulit. Orang yang sukanya menyimpan dendam. Kalau ada yang suka bilang begini, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Orang lain sudah memaafkan, kamu masih simpan dendam. Rugi kan jadinya. Orang sudah memaafkan, orang sudah move on, orang sudah bermaaf-maafan, kita masih menyimpan dendam. Dan ketika kita menyimpan dendam, sebenarnya kita dendam. Karena menyimpan dendam sama saja dengan kita membangun energi negatif dalam diri.